Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Dragon Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video vlog untuk pembuatan enzim pedaging lagi, karena enzim pedaging di kandang saya udah habis. Jadi saya akan memvideokan bikin video vlognya untuk pembuatan enzim pedaging. Untuk enzim petelur saya sengaja belum membuat karena di kandang saya sekarang hanya tinggal pembesaran aja. Yang indukannya kemarin udah sold out semua, dikarenakan masih memikirkan untuk lanjutan memelihara indukan atau tidak di kandang saya yang hanya di garasi, yang di komplek perumahan. Masih saya pertimbangkan kembali. Jadi bahan-bahan yang diperlukan seperti biasa, seperti kita ketahui, yaitu enzim pembesaran ini terdiri dari 1 kilo nanas, kita iris kecil-kecil dengan kulit-kulitnya, 1 kilogram gula aren, kalau bisa ya pakai gula aren, kalau nggak ada ya gula merah nggak masalah, dan 1 kilo ikan segar, bisa ikan apapun, ikan laut boleh, ikan air tawar boleh. Pada kesempatan kali ini saya membuat dengan lele karena adanya lele tadi di pasar. Waktu yang enzim pertama saya bikin itu saya pakai ikan emas. Jadi ketiga bahan ini kita masukkan langsung ke toples ini, dimana di dalam toples ini nanti kita biarkan selama 14 hari, paling sedikit, lebih makin lama makin bagus. Jadi kita masukkan dulu, bebas mau yang apa dulu, tapi kalau saya campur aja biar nanti prosesnya bisa merata. Jadi kita masukkan semua bahan, nanas, ikannya ini ikan yang segar kalau bisa, tapi isi perutnya kita nggak usah dibuang. Isi perutnya kita nggak usah buang. Kita campur lagi nanas, gula, selang-seling. Ini bebas. Soalnya nanti juga kita akan adakan pengadukan, ya sehari sekali lah, di pagi hari aja, supaya lebih cepat proses penghancuran dari fermentasi ikan, buah nanasnya, dan gula arennya. Ini semua serba 1 kilo. Perbandingannya 1:1:1. Isi perutnya kita nggak usah buang, kotorannya pun kita nggak usah buang. Nah, ada pertanyaan kemarin teman-teman, kalau keluar belatung bagaimana? Ya, itu tetap aja dilanjutkan, nggak masalah. Belatungnya disingkirkan aja, diangkat, dibuang. Nah, ini gula arennya, nanasnya. Nah, gula arennya berhubung potongan udah kecil-kecil, kita tidak perlu motong-motong lagi. Nanti juga dia akan mencair dengan sendirinya. Nah, ini nanasnya. Semua kita masukkan. Alhamdulillah kali ini toplesnya pas. Nah, setelah semua kita masukkan, kita akan tutup dengan tisu. Jadi ada rekan-rekan yang membuat enzimnya pernah ngomong katanya ini ditutup rapat. Cuma ya kalau bisa jangan ditutup rapat, karena masih dalam proses fermentasinya, itu nanti akan banyak keluar gas. Nah, bila gasnya kalau kita tutup rapat itu nanti takut berbahaya, bisa meledak. Jadi cukup kita tutup rapat supaya tidak dimasuki semut, lalat, dan lain-lain dengan tisu. Nah, kita tinggal nutup aja, kita kasih karet. Nah, demikian teman-teman, simple dan mudah enzimnya. Pembuatan enzimnya udah jadi, kita tinggal tunggu 14 hari sampai ikan dan nanasnya dan gula merahnya menyatu dan terjadi proses fermentasi yang mengakibatkan nanti buah nanasnya akan larut, ikannya pun akan larut, gulanya akan larut. Nanti setelah 14 hari atau 1 bulan pun nggak masalah. Nanti baru kita saring. Nah, setelah disaring, nah itu baru kita tempatkan di botol yang bisa boleh kita tutup rapat. Jadi jangan saat pembuatannya ini ditutup rapat, karena nanti bahaya, ada gasnya. Nah, kalau proses fermentasinya udah beres, udah disaring,
enzimnya yang udah jadi itu kita tempatkan di tempat tutup rapat itu nggak masalah dan tidak akan berbahaya. Jadi saya hanya bikin vlog kali ini hanya untuk menegaskan supaya jangan salah menutupnya. Kapan tutup rapat, kapan harus hanya ditutup oleh tisu. Oke, teman-teman, untuk kali ini video vlog pembuatan enzim kembali saya kembali tayangkan supaya teman-teman lebih jelas lagi, jangan sampai salah dalam proses penutupannya. Nanya lagi isi perutnya boleh dibuang atau tidak, gula aren atau gula merah, silahkan yang ada di tempat kawan-kawan aja. Lebih diutamakan sih yang gula merah, gula aren. Sorry. Oke, demikianlah video vlog kali ini. Bila ada kata salah kata, saya mohon dimaafkan, dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.